Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda semua, hari ini kita bisa bertemu kembali bersama saya ya, dengan di pelajaran matematika, insya Allah. Saya ada intermezzo, sabar. Oke, seperti biasa, hari ini adakah yang nggak hadir? Siapa itu? Siapa yang nggak hadir hari ini? Nadilah aja. Sama? $31. Kenapa tadi banyak yang nggak masuk ya? Nadilah Rashid, izin ya. Yang lain hadir ya. Sudah masuk semua kan? Nggak ada lagi yang di luar? Nggak, alhamdulillah. Oh ya benar. Jam ke 7.89. Baik, seperti yang sudah terpampang di depan, bahwasanya hari ini kita akan membahas kita akan membahas tentang bangun ruang. Tapi kalau kalian waktu kelas 8 sudah belajar tentang bangun ruang sisi datar, hari ini di kelas 9 kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Itu ya. Oke. Ada yang tahu bangun ruang itu apa? Bangun ruang? Bangun ruang. Ada yang ingat? Segitiga boleh. Apa lagi? Hah? Persegi. Apa lagi? Bangun ruang. Segitiga, persegi. Ada lagi ya? Jajar genjang. Apa itu? Bangun apa? Kalau persegi, segitiga, jajar genjang, bangun apa namanya? Bangun datar. Kalau bangun ruang itu yang kayak mana? Kubus. Terus apa lagi? Balok, tabung, limas. Ada lagi ya? Banyak. Jajar. Oke, dalam pertemuan kali ini kita nanti diharapkan sebagai peserta didik nanti bisa menemukan sendiri rumus luas permukaan bangun ruang. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan rumus volumenya. Nah, nanti kita belajarnya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ada masalah dan kalian pecahkan sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume dengan menggunakan problem based learning. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita review dulu. Nah, ini ada beberapa contoh bangun ruang. Dimulai dari sini deh. Ini bangun ruang apa? Ini apa? Ini apa? Kubus. Yang ini? Sebelah sana. Balok. Yang ini? Tabung. Ini? Prisma. Ini apa nih? Prisma. Ini sudah diajarin semua ya di kelas 8. Ini apa namanya? Kubus, balok, terus tabung. Udah diajarin belum tabung? Udah. Di kelas berapa belajarnya atau belajar tabung? Setuju. Kelas 7 belajar tabung, Masya Allah. Ini prisma. Ini kerucut. Ini limas. Yang ini bola gitu. Nah, kita di kelas 9 ini, kalau kemarin kalian sudah belajar yang datar-datar begini begitu gitu ya. Nah, sekarang itu kita akan belajar bangun ruang yang bentuknya ada lengkungannya, yang melengkung-melengkung. Siapa aja? Si tabung, kerucut, dan bola.
Gitu. Jadi cuma 3 ini yang akan kita pelajari nanti. Kerucut, tabung, kerucut, dan bola. Dari kesemuanya ini, mereka punya kesamaan nggak? Punya kesamaan nggak? Ada siapa di antara ketiga ini? Ada siapa di antara mereka? Ada lingkaran namanya. Ya kan? Ini bawahnya ada lingkaran, ini ada lingkaran. Ini kalau bola sudah pasti banyak lingkarannya gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum lebih jauh nih, ada yang ingat rumus lingkaran? Lingkaran, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Lingkaran, rumus luas lingkaran. Oke, luas lingkaran. Luas lingkaran. Sama aja kayak sekelas 11. Lingkaran. Ini dipelajarin di kelas 8, rumus lingkaran. Luas lingkaran sama dengan kelas 8. Masih ingat? Pi namanya pi dikali R dikali R atau pi R kuadrat atau pi R pangkat 2. Kalau kelilingnya bagaimana? Kalau kelilingnya 2-nya pindah ke depan. Kalau kelilingnya yang tadinya pi R pangkat 2, jadi 2-nya di depan. 2 pi dikali gitu doang. Itu yang perlu diingat rumus-rumusnya. Ada ini, ada ini gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh, kita masih ingat tambah-tambahan kurang-kurangan? Udah kejauhan ya. Nah, ini dulu coba. Mana ini? Bisa nggak ini disetel? Sabar teman-teman. Nah, silakan dari sini. Ini nomor berapa? Nomor? Kompromi dulu. Nomor berapa? Nomor 3. Berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 59. Yakin? Nah, ya benar. Gampang, tambah-tambahan. Sebelahnya nomor berapa? Nomor 1. Ayo. 22 apa 21? 21. Waktunya kalau siapa lagi? Sebelah situ. Nomor 2. Cepat. Berapa? Berapa nih? Oke. Kalau sampai salah ini kita nggak jadi menyenangkan ini matematikanya. Nomor berapa? 5. Ya kalau kuis susah-susah, kalau game susah-susah nanti gimana? Berapa? 20 apa 30? Gampang-gampang udah belajarnya. Nomor 7. 3 48. Gampang nggak? Gampang. Susah. Bisa semua kan? Bisa. Karena apa bisa semua? Karena sudah pernah belajar. Nah, pada dasarnya kita semua gampang kalau udah pernah belajar. Nah, begitu pun juga dengan tabung ini, karena kita mungkin belum pernah belajar atau kemarin belajarnya masih belum paham. Jadi terkesannya sulit.
Banyak konsep matematika yang sulit, padahal kalau kita sudah pernah lewat, tambah-tambahan pun yang tadinya kelas 1 SD dikasih kayak ginian, kepegang kepala, pusing banget ya, nggak bisa. Tapi sekarang bisa. Gitu. Jadi intinya terbiasa dalam matematika itu terbiasa dalam mengerjakan sesuatu. Gitu. Kalau kita sudah terbiasa, sudah pernah ngerjain, pasti jadi gampang. Ya, walaupun dikasih 10 soal kayak gini semua, pasti bisa. 100 soal kayak gini semua, pasti gampang. Tapi kalau 100 soal bikin persamaan kuadrat semua, pasti menyerah ya, lambaikan tangan. Oke, kita lanjutkan materinya. Wes. Nah, mana tadi? Oh, hilang. Loh, nggak mau, guys. Nah, ini dia. Oke, sebelum lebih jauh lagi. Oke, sekarang benda manakah yang berbentuk tabung? Karena kita akan belajar tabung hari ini. Nomor 1. Nomor berapa lagi? 5. 7. Kita aja. 5. 1, 5, 7. Terus 9, 10. Hah? 9 termasuk tabung atau bukan? 7 termasuk tabung atau bukan? Bukan apa ya? Iya apa ya? Hah? Iya apa enggak? Oke, kita lihat dulu ciri-cirinya. Nanti kita kembali lagi ke ini. Ciri-cirinya adalah sifat-sifat tabung itu apa yang pertama? Memiliki 3 sisi. Yang pertama itu sisi bawah alas, sisi atas bagian atapnya, dan sisi selimutnya. Ada 3. Sisi bagian alas dan bagian atas dan bagian tutupnya itu besarnya sama. Namanya tabung itu besarnya sama. Kalau besarnya nggak sama itu bukan tabung. Jadi apa yang terjadi dengan gambar yang tadi? Maka yang nomor 7, nomor 1 ini bawah sama atasnya sama atau tidak? Sama. Yang ini sama. Yang ini tidak. Berarti ini tabung atau bukan? Bukan. Yang ini sama atau enggak? Sama apa enggak? Ya udahlah. Kalau gambarnya, oh beda. Oke, beda. Berarti bukan. Yang ini sama. Kita anggap sama ya. Berarti kalau dia memiliki bagian atas dan bagian bawahnya itu sama, maka dia dinamakan tabung. Karena ini nggak sama bagian atas dan bawah, maka bukan tabung. Gitu. Paham ya? Terkait dengan tabungnya. Nah, sekarang baru ke masalah. Masalah, yuk, oke. Boleh satu orang membacakan, kebaca nggak dari belakang? Angkat tangan boleh. Siapa nih? Saya. Oke, Virus. Ya, ini Bo. Pada pelajaran kesenian, Rian akan membuat tempat alat tulis dari kaleng makanan. Kaleng itu berbentuk tabung seperti pada gambar di samping. Rian akan mengisi permukaan kaleng tersebut dengan kertas kado. Berapakah luas kertas kado yang diperlukan? Nah, jadi punya kaleng, Rian ini punya kaleng mau dilapisin kertas kado. Nah, nyarinya ini kayak mana ceritanya? Nyari apa namanya? Kertas kado yang dibutuhkan itu bagaimana ceritanya? Nah, untuk mencarinya nanti bisa dibantu, kita ada LKPD. Nanti bisa mengerjakannya secara berkelompok ya, diskusikan dengan teman kalian. Ini masalahnya di LKPD nanti ada 2 masalah. Masalah yang pertama tadi apa? Ini masalahnya apa? Ada yang bisa mendeskripsikan? Masalahnya apa? Luas kertas. Jadi luas kertasnya ini yang jadi masalahnya. Nanti kalau misalkan beli 1 gulung cukup atau tidak? Kalau pakai 2 gulung cukup atau tidak? Kayak gitu. Nah, itu jadi masalahnya.
Ini ada LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok. Silahkan di sini sudah ada cara-caranya, step by stepnya. Nanti untuk menentukan jawaban dari masalah-masalah yang ada. Ini silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Yes. Gini, begitu. Nanti kalau misalkan ada hal yang tidak difahami atau kurang paham, boleh tanya. Boleh. Sudah sesuai kelompok semua ya duduknya. Tuh. Nah, sekarang waktunya diskusi. Ingat ditulis dulu namanya nanti jangan lupa. Nah ya, ada dua masalah. Masalah yang pertama itu terkait dengan luas permukaan. Masalah yang kedua itu terkait dengan volume. Bajumu. Ya kamu diskusi situ. Ya Pak, ini lagi diskusi. Diskusi apa? Hah? Ya cuma kayak gitu aja. Lagi supervisi. Nilai. Jadi belajar. Hah? Semuanya. Dah. Dah belum. Dikasih nama. Siapa? Ini apa ini? Gak usah, yang kerjain yang belakang aja. Mana Pak? Langsung di lembar kedua ya. Nih. Berapa banyak si tabung? Si tabung. Tadi langsung dikerjain ke lembar keduanya. Sisi tadi kan sudah ada sisinya. Sisinya ada berapa? Tiga sisi. Bapak jadi tiga sisi. Berusuk, boy. Jangan. Oh iya ada ininya ya dari tadi ya. Terdengar kemana-mana ini. Mana bapak tadi? Nah ini bisa nggak? Isi Pak. Hah? Isi. Isilah semuanya. Ini isi Pak. Ini berarti Pak. Ini cuma matanya aja kan? Apa itu? Yang mana? Dijawab itu pertanyaannya bawahnya. Ini jawab. Iya ya kan diisinya sesuai sama lembar yang ada kotak-kotaknya ya. Kan nanti tak pindahin. Kok ada? Waduh. Kuota habis lagi. Enggak ada yang sebanyak. Hah? Yang ngerjain itulah. Mana Ya ini kan. Ya ini kan sesuai sama ininya. tonton video berikut. Mana tonton video? Ini. Gua videonya nggak ada ya. Gimana? Untuk yang nggak ada Juga jelek kan? videonya. Gua nggak kebaca lagi itu dia. Untuk yang fase 3 videonya nggak ada, berarti nggak usah dikerjain. Langsung ke 4 aja. Ini kan nyari luas. Kerjainnya sesuai sama ini. Nanti dulu. Kita lihat dulu. Untuk yang fase 3 itu kan ada videonya. Dan videonya belum sempet bawa dulu kayaknya. Jadi langsung ke fase 4 aja. Di situ kan ada ya. Yang ini kok fase 3 ya. Udah 45. Nah, ini fase 3-nya. Penyelidikan nanti kalian nyari sendiri. Nah, langsung ke fase 4. Isilah kotak-kotak di bawah ini. Unsur-unsurnya siapa aja. Fase 3 skip aja. Untuk mencari, kalian mencarinya di kan itu kan pakai video. Kalau di apa namanya? Di LKPD-nya. Kalian nyarinya di buku aja.
Itu jawabannya. Ah, Selimut tabungnya apa? apa itu? Lebar selimut tabung. Lebar selimut Dihitung. tabung. Ya ini keliling lingkaran ini di sini. Jadi hitung. Panjang selimut tabung adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa rumusnya? Itu tinggal ditulis di sana kan. Nah, lebar selimutnya itu sama dengan tinggi. 2 pi kali R. Lebar selimut tabung itu sama dengan tinggi dia. Ya, begitu. Tabung, Pak. Pak, jadi nih, jadi nih jawabannya ini 2 pi kali R. Bukan. Ini kan keliling lingkaran, ini isinya itu. Lah, Kan keliling lingkaran kan? Panjang selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, itu rumusnya. 2 pi kali R. Nah, lebarnya ini yang tinggi tabungnya. Tuker, ge. Yang fase 3 kalian nyarinya nggak usah kan nggak pakai video ya, videonya nggak ada. Ya kan mintanya cuma 2. Berapa? Aduh, batuk, Bro. Malah pakai kacamata. Kalian acara apa tadi? Kau pakai kacamata. Kamu ngapain kamu tadi? Itu loh Pak, drama. Jadi PBB, ketua PBB saya. Saya kan presiden PBB, jadi saya menguasai para Salah. ini harus pakai internet Pak. Ya, internet Pak, internet. Ya enggak, karena nggak ada. Kalian pakai buku, makanya bukunya disiapin. Masih ada HP Kak. Usah. Saya ada Halo, mau foto saya Pak? Ya. kenal lapangan dia. Nah, di bagian 3 ini kan nggak ada ya, apa namanya videonya. Kalian pakailah apa namanya buku kalian untuk mencari. Kan ada beberapa. Pakai buku, pakai internet dan sumber-sumber lain. Nah, sementara kalian hanya punya buku, jadi bisa ada kok di buku cetak kalian. Untuk hal yang perlu kalian cari. Kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Gitu. Oke, bagian isilah kotak-kotak ini kalian diisi aja. Yang alas itu yang bagian mana, yang tutup itu bagian mana. Tinggal disesuaikan aja. Hah? Apa itu? Bener Pak. Udah. Ya, Pak. Emang otak sini jalan Pak. Sip, boleh. Saya lupa. Kalah. Ngapain? Udah selesai belum? Mau belajar kok makan gitu. Pak tidur dikit Pak. Jangan lah. Gak enak nih. Iya, saya dari. Udah nggak bisa tidak. Woi. Lagi ketukar. Lagi ketukar. Sebenarnya kalau pada serius belajar bisa kok. Nah, bagian ini silakan diisi sesuai dengan punya siapa itu? Fadil, kelas 9 Oh, salah. Udah biar Bapak aja. Memang Fadil kelas ini nggak ada ya? Ada, bukan Fadil mana? Bukan Fadil itu. Bu, salah. Ini Fadil kelas 9A ke sini.
Salah, Bu. Gak usah banyak komentar kan. Iya sini. Ayo. Udah? Ini gimana? Udah sampai mana? Oh, sampai situ doang. Udah belakangnya kan masih. Ini belum. Bersih di sini. Ini belum. Belum. Masih banyak, tenang. Ini saya. Banyak sih tamu adalah. Dan 15 menit lagi ya. 15 menit lagi sudah selesai semua, sudah dikumpulkan. Sisi Betul sih tutup lubang. Tabung apa lingkaran. Banyaknya sisi tabung tadi ada berapa? Kalau untuk Hah? Jadi hitung sesuai sama tadi. sisi tabungan ada 3. Ditulis dulu banyaknya sisi tabung adalah. Nah, ditulis. Bentuk tutupnya. Bentuk sisi tutupnya bentuknya apa? Ya udah. Nah, kenapa kok bingung? Tinggal ditulis. Itu video. Ya udah kamu lihat itu aja video. Kalau nggak ada videonya, ya jadi kalian mencari di buku aja sudah saya bilang. Udah lanjut yang lain aja. Baik lu. Ganteng nggak saya foto syukurnya? Dah lanjut. Loh, apa saya kemana tadi? Oh ini. Tadi kan sudah Bapak kasih tahu semua bentuknya apa. Nah ini. Hah? Materi tadi ya. Itu udah ada selimutnya berbentuk. Makan nanti lagi makannya. Udah asem. Gak boleh. Satpam. Gak boleh. Ngapain kamu makan itu? Hah? Mana? Ini sehingga musuh apa bisa? Apa itu? Sehingga kan yang diisi yang ini aja. Apa dia gini? Yang garis-garis itu. Kamu nulisang Indo 37 ini apa, Kak? Astaga. Yang diisi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Perhatikan, yang diisi itu adalah bagian yang sini-sininya aja nih. Yang sebelah sini. Nah, yang ada garis-garisnya aja yang diisi. Kalau yang nggak ada garisnya itu nggak usah diisi. Contoh, luas permukaan tabung itu kan nggak ada ya. Nih bagian di sininya, mana pointernya? Ini nggak ada. Nah, yang diisi itu adalah yang ada garis-garisnya aja nih, begini. Yang ada garis-garisnya ini isinya berapa? Ini berapa? Ini berapa begitu. Kalau yang nggak ada garis-garisnya mah nggak usah diisi. Apa? Lihat keliling lingkaran apa? Mencari keliling lingkaran itu apa tadi rumusnya di sana? Kan udah ada. Oh, itu terus rumus, Pak. Terus rumusnya ada dulu. Bagian ini nih bukan suruh nyari ya, ini suruhnya kita nyari rumusnya. Om. Nih, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian hanya untuk mencari rumusnya saja di bagian sini.
rumusnya? Apa ya? Hah? SKJ. Mencari rumusnya. Rumusnya apa? Yang pertama bentuknya. Bentuk selimutnya itu berbentuk apa? Panjang selimutnya itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? Mana? Tahu Pak. Yang bagian depannya udah? Gimana sih Pak? Bagian itu. Ada di sini aja. Mana nih? Eh. Nah, bagian ini. Ini loh. Bagian. Loh. Kebolak-balik ya saya masangnya ya? Ini ya Pak ya. Iya, acak-acakan ini. Astagfirullahaladzim, pantesan. Kasihan sekali. Dia ini nih ada mic-nya. Tadi dijulukin Pak Mali. Balik-balik maaf ya. Nah, itu diisi dulu. Itu selesai diisi baru kalian mengerjakan yang selanjutnya, yang ini, yang bawahnya. Nah. Ya. Hah? Yang mana lagi? Nah, Luas lingkaran ditambah apa, Pak? luas tutup tabung. Tutup tabung bentuknya apa tadi? Lingkaran kan? Ya. Ditambah luas alas tabung. Luas apa? Lingkaran lagi. Tulis saja luas lingkaran. Luas selimut tabung berarti luas apa tadi? Selimutnya berbentuk apa? Luas tabung. Bentuk selimut tabung adalah satu. Bentuk selimut tabung tadi apa? Bentuknya masih satu. Hah? Nah, di sini tuh mau dua kali luas AB baru dikali BC. Dua kali ini. Kedua. Iya, ini tulisannya. Sama aja. Sama, tulis ulang. Bentuknya itu kalau dibuka gini di satu. Ya, diskusinya terlalu jauh. Dah. Pak, ini kan ini selimutnya. Ya. Jadi kalau dibuka itu kan nama itu kotak apa persegi panjang? Kenapa satu? Sudah. Diskusinya terlalu bersemangat ini. Udah diskusinya pelan-pelan, ganggu yang lain, ganggu temannya. Ya, sabar. Ini rumusnya. Mana? Lebar selimut tabung. Iya. Lebarnya itu apa? Kalau tinggi kan ini kan kelilingnya. Lebarnya ini kan. Kenapa? Tinggi. Berarti P2 R2 iya. T ini tinggi kan? Ya udah. P R2 kali T. Enggak, tulis saja tingginya. Lebar selimut tabung itu kan apa di situ? Tinggi, termasuk di situ aja tulis tinggi. Enggak P kali R2 kali T enggak. Nanti aja. Hah? T aja kan dia kan terlalu tinggi. Ini loh. Untuk lingkarannya itu. Ini tinggi, kan lebar. Tinggi sama dengan lebar di sini. Mana tadi? Bencana. Ini lebarnya apa? Tinggi kan? Sama. Dong mati. Iyalah. Dong. Bencana. Ding. Nah, nanti kalau udah rumusnya baru di bawahnya ini Apa sih, Bo? Nah. Belum selesai apa lagi? Isi minum. Kamu nggak ada minum? Kasihan sekali. Ya udah, sendirian aja. Sendirian aja. Hah? Ini maksudnya apa nih? Apa? Panjang selimut tabung keliling sama dengan keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu apa? Dua PR itu. Nah, 2πr. Iya, sih aja. Lebarnya itu apa? Kalau dia kelilingnya ini kan kelilingnya. Nah, lebarnya kan ini. Apa lebarnya? Lebarnya sama dengan
tinggi kan. Nah, iya, lebarnya sama dengan tinggi. Kayak gitu. Terus ini apa Pak? Tambah-tambah. Ini tinggal ini luas atas alas tabung apa? Nah, luas tutup tabung adalah luas lingkaran. Nah, luas alasnya apa? Lingkaran juga kan? Ditambah luas selimutnya bentuknya apa? Persegi panjang ditambah luas persegi panjang. Lingkaran sama persegi panjang. Iya. Yang mana? Kok ada segini? Kolom. Gue nanya dulu ya. Jadi untuk tabung ini termasuk prisma ya. Nah, untuk yang di bagian bawahnya, salah kembali. Untuk menentukan volume itu bahwasanya tabung itu merupakan bagian daripada prisma. Karena dengan ciri-cirinya kan sama. Kalau prisma itu punya dua sisi yang sejajar dan sama besar bentuknya juga sama. Gitu. Jadi untuk mencari volumenya juga sama. Gitu. Termasuk dengan prisma. Ini kenapa? Ini sudah bisa belum? Bentar. Gimana? Ini lebarnya ini kan sama dengan tinggi. Ini lebar dari ini kan tinggi. Yang ini bentuk sisi tutup tabung. Tutup tabung itu kan bagian atas tabung kan? Apa bentuknya? Bulat-bulat lagi, lingkaran. Bukan bulat. 2 kali luas lingkaran. Ini selimut keliling apa luas? Keliling Luas. selimut. Luas lah. Luas selimut kan? Bener luas Ya. selimut. Apa lagi? Hah? Tinggi sama dengan tinggi. Iya kan tingginya. Ya ini kan luas alas tabung. Alas tabung bentuknya apa? Berarti luas lingkaran. Luas tutup tabung bentuknya apa? Lingkaran kan? Berarti luas bawahnya luas lingkaran. Kalau luas tutup alas tabung berarti luas lingkaran. Selimutnya bentuknya apa? Nah, berarti luas persegi panjang kayak gitu. Hah? L apa itu? Berapa luas? Luas lah. Jadi ini luas lingkaran, luas selimut. Dan lingkarannya ada 2. Persegi panjang lah. Ini kan bentuknya persegi panjang. Lingkaran persegi panjang. Dah, belum. Yang mana? Astagfirullahaladzim. Yang mana? Soal juga aneh bener. Yang nggak aneh lah. Yang mana? Ini luas tutup tabungnya. Kan di bawahnya kan, luas tutup tabung itu adalah luas lingkaran. Nah, karena tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, ini bagian alasnya. Alasnya bentuknya apa? Alasnya lingkaran berarti luas lingkaran gitu. Dia cuma tulis ke bawah loh apa namanya hasil dari. Berarti ini luas tabung. Yang ini luas selimutnya bentuknya apa? Persegi panjang kan? Berarti luas persegi panjang. Gitu doang. Gitu doang. Ini luas tabung. Kan luas tabungnya ada 2, luas lingkarannya ada 2, berarti 2 kali luas lingkaran ditambah dengan ini apa? Luas apa? Persegi panjang. Udah ditambah berarti tambah luas persegi panjang. Kayak gitu. Nah, baru di bagian bawahnya ini ditulis. Jadinya Nah, bener kayak gitu. 2 kali lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? 3 kali doang. Oh, Udah jadi 2 kali luas lingkaran. nah, I kali R kali R. nah, Jadi ini tulisnya udah 2 kali kali P kali R kali R. R. Nah, sama luas selimutnya. Luas selimut kan ini tadi. persegi panjang. Keliling lingkaran dikalikan dengan tinggi. Keliling lingkaran apa? Rumusnya 2 kali Pi kali R. Tingginya dikali dengan tinggi. Berarti 2 kali Pi kali R kali T kayak gitu.
Selupa Pak buat pi. Ini 2 kali pi kali r kali t. Nah untuk yang bagian belakangnya ini 2 pi kali r kali r, yang di sini 2 kali pi kali r kali t. Kan ada di buku juga. Makanya dibuka bukunya guys. Pi kali r kali t. Nah, gitu. Dia kan untuk Cara ngelihat tinggi sama ininya Pak, apanya? sama r nya. Ya ini tingginya. Tinggi itu jarak antara dua lingkaran, namanya tinggi. Kalau R-nya itu dia jari-jari daripada lingkarannya, kayak gitu. Terus Pak ini gimana Pak ya Pak? Iya, tinggal langsung ditulis ini aja. Sama. Jadi Terus ulang aja, tinggal disederhanakan. Hah? Apa cuci tangan? Astagfirullahaladzim. Baju kamu mainan kuning-kuning. Cuci tangan lah. Sendirian lah, ngapain berdua? Nggak usah, nanti gantian. Habis nanti. Udah. Yang mana? Ini udah selesai. Ini diameternya 6. Ini udah tinggal ditulis saja. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah daripada diameter. Nanti gantian. Habis nanti gantian. Kalau nggak di situ aja lo, kan ada kamar mandi. Jari-jari itu setengahnya. Berarti berapa? Udah tinggal dimasukin rumusnya. Pi-nya, oh iya pi-nya. Pi-nya masih inget nggak pi-nya berapa? 22/7 kalau genap. Kalau dia kelipatan 7. Pakai pi-nya itu pakai sama dengan 22/7 jika dia merupakan kelipatan 7. Tahu kelipatan 7? 3, 14, 21 dan kawan-kawannya. Nah, itu kelipatan 7 namanya. Atau pakai yang 3,14. Itu kalau yang selain kelipatan 7, 4, 3, 2, 1 kan bukan kelipatan 7 ya. Nah, pakai yang 3,14. Ya. Mana tangannya nggak usah kemana-mana. Hah? Yang mana? Hah? Lebar selimut. Lebar selimut kan ini toh tingginya. Kalau ada selimut, lebarnya itu kan yang ini. Jadi tingginya termasuk tinggi. Ini tinggi jarak lebar selimut itu sama dengan tingginya. Karena panjangnya sama dengan keliling lingkaran, jadi lebarnya sama dengan tinggi. Udah. Itu. Tinggal diisi aja. Di sini kan ada. Nah, dibuka dulu bukunya. Pokoknya bukunya dibuka dulu. Astagfirullahaladzim. Tinggal dibuka aja. Setelah ini baru ketemu. Ini kan ada semua di sini. Tuh. Berarti hitung nih Pak. Hitung dong. Waduh. Waktunya. Waduh. Tuh habis guys. Pak rumus tinggi apa? 2 kali R kali T. Ini rumus tinggi ini Pak. Rumus tinggi. Ya udah, mana tingginya? Jadi tulisnya T aja. T aja lah tinggi. T aja. Singkatan. Oke, tinggal bagian belakang. Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis teman-teman. Waktunya sudah habis. Silakan yang siap presentasi boleh dipresentasikan. Ya, siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Kita lihat dulu. Siapa yang mau presentasi? Ini udah belum? Udah belum? Belum. Oh, ini udah belum? Waktunya habis. 9 ini Kurang. Nih. Ada presentasi nggak? Presentasi lagi lah, udah selesai kayak gini. Wah, pas. Jangan rem. Dari semua kan. Ini aja belum selesai nih. Ini udah. Iya, nggak apa. Ini udah.
Oke, boleh presentasi aja yang ini. Oh, nggak mau? Belum selesai. Udah ini sebenarnya. Cuma nggak mau presentasi, Pak. Iya, yang lain belum ada yang selesai. Ayo presentasi nggak apa-apa. Luas ABCD. Luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang. Boleh nggak apa-apa ya presentasi. Dipoto dulu. Mana ini? Kami foto ya, Pak. Foto kami aja, Pak. Ngapain? Foto kalian. Ya nanti dipoto, sabar. Loh, kayak mana nih fotonya? Gini kali ya? Iya, Pak. Sama yang ini. Ini kok baca nggak tulisannya? Baca, Pak. Pesan saya itu. Baca. Ini belum. Nah, ini belum. Ini baru sampai sini ya. Oke. Kita salah. Kelabasan. Presentasi dari kelompok yuk kelompok mana nih? Kelompok 3, 4, 1, 2, 3, 4, kelompok 4. Silakan presentasi. Tadi sudah siap sepertinya. Kita perhatikan dulu teman kita untuk mempresentasikan apa yang sudah ini. Ya silakan maju yuk. Karena waktunya nggak banyak, ayo langsung aja ke intinya. Diperkenalkan dulu kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Silakan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Langsung mana, Pak? Ya dibacakan dulu part ininya nggak apa-apa. Jadi di halaman Ini langsung ini aja. Setelah mengamati gambar dan teks di atas, setelah mengamati gambar tersebut, kami menemukan masalah pada kedua gambar tersebut. Pada masalah 1, masalah yang kami dapatkan adalah berapakah luas kertas yang diperlukan. Nah, kalau misalkan di masalah 2, masalah yang kami dapatkan adalah berapa liter air yang dapat ditampung drum air itu. oke, next. Sini ya. Ada nggak ya? Kelihatan nggak ini dari belakang? Insya Allah. Ini apa ini? Diperhatikan sama nggak jawabannya sama kalian? Sama aja. Ada iklan. Bagian paling atas ini tutup, terus yang kedua ini tinggi, yang ketiga selimut, yang keempat ini alas, yang kelima jari-jari. Sama atau tidak? Oh ya, nanti kita tanggapin. Oke, salah bagian mananya? Oke, boleh nanti langsung ditanggapi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Yang bagian mana? Oke, langsung ya, berarti biar presentasi dulu, nanti kita tanggapin lagi. Oke, selesaikan dulu. Oh, langsung dibenerin. Langsung dibenerin bagian yang mana? Yang ini artinya tinggi. Di bagian tingginya ini tinggi. Di sini tinggi. Oke, semua sama nggak?
Yang ini selimut, yang ini ya. Nah, gitu. Yang bagian selimutnya. Tinggi selimut. Untuk yang lain ada lagi yang salah nggak? Ada lagi yang kurang tepat? Boleh. Nanti lebih teliti lagi boleh, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Yang penting berani maju dulu. Yang lain belum udah bener tapi nggak berani maju. Nilai plus sendiri nih. Oke, selanjutnya nggak kebaca ya? Kebaca nggak? Bayang sisi tabung itu ada 3 sisi. Bentuk sisi tutup tabung itu lingkaran. Sisi alas tabung itu tuh bentuknya juga lingkaran. Bentuk selimut tabung itu persegi panjang. Panjang selimut tabung itu rumusnya sama dengan lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R. Lebar selimut tabung yaitu tinggi. Sehingga rumus luas permukaan tabung adalah L sama dengan luas permukaan tabung sama dengan jumlah luas sisi tabung sama dengan luas tutup tabung plus luas alas tabung plus luas selimut tabung sama dengan luas lingkaran plus luas persegi panjang sama dengan 2 dikali luas lingkaran plus luas ABCD sama dengan 2 dikali Pi R pangkat 2 plus AB dikali BC sama dengan 2 dikali Pi R pangkat 2 plus 2 kali Pi R dikali T. Ya, udah ya? Artinya AB dan CD di sini, ini langsung Bapak tanggapin ya. Kalian ada yang bertanya-tanya atau ada yang berbeda nggak? Udah. Kalau yang bagian AB dan CD ini artinya adalah bagian panjangnya. Panjangnya atau kalau di sini kita dapat tadi keliling lingkaran. Nah, ini bagian keliling lingkarannya. Dan CD ini adalah bagian BC-nya adalah bagian yang ini CD-nya ini adalah tingginya gitu ya. Jadi keliling lingkaran dikali tinggi. Jadi kalau mencari selimut tabung itu adalah keliling lingkaran dikali tinggi. Nah, jadi ketemulah rumusnya itu adalah 2 dikali Pi dikali R tambah R ditambah T. Nah, oke, bagian bawahnya. Nah, ini berdasarkan video, artinya ini memang videonya nggak di setel tadi ya. Di sini untuk berdasarkan video di atas ya, maka kamu sudah tahu bahwa bangun tabung itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya tabung itu adalah bagian daripada prisma. Sama dengan prisma. Pokoknya dia masih bagian daripada prisma. Mencari rumus prisma itu, volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Semua prisma ya. Prisma itu ada balok, ada kubus, prisma segi 4, segi 5, tabung dan kawan-kawannya. Itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi luas alas tadi Pi R kuadrat dikali T. Dah. Selesai. Satu lagi mungkin ada yang presentasikan. Nah, ini. Oh, belum selesai. Belum selesai. Oke. Silakan duduk kembali. Masih beri aplaus buat kelompok 4 yang sudah berantem. Oke ya, itu tadi beberapa penampilan atau yang dipresentasikan oleh teman kalian. Ya, dengan begini kalian sudah berani menyampaikan kalau misalkan ada yang salah. Untuk yang selanjutnya ini kita bisa dikerjakan di pertemuan berikutnya. Dengan tinggal masukin rumus aja ya. Ingat bahwasanya Pi-nya itu pakai yang 3,14 karena dia R-nya sama dengan 3. Berarti pakai yang 3,14. Oke, itu ada yang ditanyakan? Jangan sampai salah ya. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Loh, mana ini? Mana? Oh, ini dia. Microsoft. Oke, kita lanjut ke simpulan. Jangan sampai nggak disimpulkan, nanti kalian salah semua. Oke, jadi ini tadi bahwasanya cara mencari volumenya itu apa? V volume itu sama dengan luas lingkaran Pi R kuadrat dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari luas permukaan itu rumusnya tadi sudah dapat semua. Itu adalah 2 dikali Pi dikali R. Ini R ditambah T. Artinya R ditambah T dulu baru dikalikan.
Kalau hanya mencari selimutnya saja, berarti keliling lingkaran 2 dikali Pi dikali R dikali tinggi. Kalau mencari luas permukaan, semuanya tanpa tutup, berarti 2-nya hilang, gitu ya. Tinggal 1 doang. Pi R kali R ditambah 2T. Oke, itu waktunya sudah habis ya. Oke, bagaimana perasaannya? Bingung? Bisa? Yang bagian sini bisa? Bisa banget ya. Semangat. Oke? Yang sebelah sini? Oke atau enggak oke? Masih bingung? Masih ada yang bingung enggak? Oke, kalau misal kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kerucut, tapi sebelum belajar kerucut nanti kita coba untuk mengerjakan beberapa soal tentang tabung. Kita fokus ke pembelajaran atau ke penilaian ya nanti terkait dengan tabung. Banyakin latihan di rumah, tetap belajar fokus, dan Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.